Halo semuanya, kami senang bersuka cita bisa membagikan firman Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kitab suci. Di dalam kehidupan kita, memang barang siapa di antara kita pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan, ya kan? Di dalam hidup itu, jika Yesus ada atau tidak di dalam hati kita, itu menjadi perbedaan yang besar sekali. Dan waktu saya berada di dalam tentara, lalu aku adalah seorang yang paling rendah di tempat pelatihan telekomunikasi dan dilatih sana. Yang pelatih itu ya, sulit sekali hidupnya kan. Jika yang pelatih itu walaupun tidur ya masih capek, walaupun makan masih lapar, jika berbaju tapi masih dingin. Itulah agak aneh. Ini seperti yang saya mengalami dulunya. Dan setelah selesai latihan, saya menjadi kerja sebagai pimpinan untuk ujian di sana. Tempat yang sama, orangnya sama, tapi sedikit makan pun ya udah nggak apa-apa. Tapi masih yang dilatih, bagaimanapun makan banyak, masih terasa yang lapar. Ini sudah bisa memberitahukan keberbedaan tentang hatinya. Jika Yesus hidup dan kerja di dalam kita semua, memang kita akan tetap mengalami kesulitan. Tapi tidak sama sekali ada yang permasalahan tidak akan ditangani oleh Yesus. Tapi kita dapat mempunyai harapan bagi Tuhan. Jika Tuhan tangani, akan menjadi baik-baik kan? Walaupun kita punya masalah, tapi kita berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Yesus Kristus. Dengan begitu, bagaimana Tuhan kerja dengan hidup, dengan dahsyat itu yang luar biasa. Baik saya mulai di Apkokdong, Jakkumpali, atau di tentara, dan lalu di kota Kimcheon, dan lalu menuju ke Daegu, di mana saja begitu. Waktu itu saya berada di dalam kesulitan yang tidak dapat menjelaskan semuanya. Waktu awal saya melayani di Kimcheon awal mulanya, saya sewa di rumah yang dimiliki oleh seorang penatua di gereja yang lain. Dan Bapak Penatua itu berkata, ini kedua lantai ini sudah terjadi oleh kayu. Jadi dari di sini tidak boleh menggunakan api di lantai kedua ini. Sebab itu saya melihat di lantai yang satu di depan kamar mandi yang rumahnya pemilik rumah, di sana istri saya menaruh kompor dan masak dan bawa ke lantai kedua. Saya merasa meminta maaf kepada istri. Ya, istri minta maaf, tolong tahan sebentar lagi. Lalu kami akan coba pindah tempat di mana mempunyai dapur yang baik. Lalu istri saya bilang, waduh, dia berkata, hei, apakah hidup kita untuk cari kehidupan kebahagiaan manusiawi? Ya, kita hidup untuk Injil. Jika ada makan sudah cukup, ada apa gunanya? Apalagi ada apa? Saya kira, waduh, istri saya luar biasa. Tapi ya tidak selalu juga kan. Ini memang saat beberapa saat saja, dan kemudian ini ya terkadang tidak begitu baik. Walaupun begitu, kami sudah berusaha menjadi suami istri dan hidup bersama-sama, dan dia dapat melahirkan anak perempuan yang tercantik bagi saya. Waktu saya melihat dunia hati dari anak perempuan itu cantik sekali. Saya membawa dia waktu dia berusia 3-4 tahun, perjalanan banyak. Jadi begitu, Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan jika saya berpikir ulang, waduh, bagaimana saya tahan hidup yang dulu ini? Saya selalu berpikir, seperti begitu banyak masalah ada di dalam hidup kita, dan Yesus ada di dalam kita juga. Sebab itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, itu kesulitan yang memang luar hebat, sulit sekali, tidak main, tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya. Lalu kami terus
berusaha cari rencana bagaimana memberitakan Injil, mengatakan seminar tentang KKR, itu menjadi baik sekali. Mulai saya berusia 24 tahun menjadi pembicara untuk seminar-seminar. Jika saya memberi firman Tuhan seminggu dari gereja Presbyterian, seluruh gereja menjadi baru. Ada yang berkata, ya ini adalah pendeta yang bagus sekali. Seperti Tuhan yang bersama denganku, itulah hal-hal yang baik sekali. Sampai sekarang, jika kita terasa berjalan dorongan yang gelap, tetapi jika kita berpikir tentang Tuhan yang mengerjakan untuk kita untuk menggenakan kehendak-Nya, itulah yang luar biasa. Seperti di dalam hidup kita masing-masing, Tuhan telah membuka jalan yang luar biasa di depan kita. Itulah yang saya mengucap syukur bagi Tuhan. Selama aku berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita merasa sulit, susah, itu tidak sama sekali menjadi masalah bagiku. Selalu saya merasa sangat-sangat berbahagia. Satu ketika, anakku yang perempuan pulang dari sekolah, dan saya melihat dia membalut kepalanya. Katanya, ada apa? Pada saat dia masuk ke lab chemistry di sekolahnya. Dan saat itu, dan kelas yang sebelumnya, ada yang anak mendidih asam klorida di atas lampu. Tapi yang api lampu itu tidak terlihat dari alkohol ini, itu terdidih dengan sampai panas, ditembak, akhirnya anakku kena asam kloridanya. Lalu saya datang di dokter, rumah sakit, dokter saya tunggu di luar. Setelah dia dapat operasi untuk mengeluarkan semua asam klorida yang kena di kepalanya, setelah itu saya membeli topi dan kasih kepadanya. Dan lalu saya bantu antar dia ke sekolah setiap pagi. Dan setelah itu saya datang di gereja. Nah, ini sudah menjadi banyak waktu. Bisa menjadi kami berdua bisa obrol. Sebelumnya jarang ada waktunya. Dengan begitu, kami bisa mengobrol tentang kehidupan rohani anakku. Ternyata, saya dapat menemukan dalam hati anakku masih belum yakin tentang pengampunan dosa. Oh iya, ini sebabnya Tuhan mengizinkan kesulitan kepada anakku. Lalu, saya sedikit demi sedikit saya memberitakan Injil kepada anakku unsuk. Terkadang berhenti di depan sekolah dalam mobil berobrol banyak. Jadi saat anakku berusia masih sekolah SMP, dia yakin pengampunan dosa. Mulai itu anakku mulai berubah banyak dan saya merasa berbahagia juga. Mulai dari hatinya kepada mereka yang tidak punya Tuhan dalam hatinya, dia sudah mempunyai banyak pikiran-pikiran yang komplit, yang masuk keluar, seterusnya. Ya, jika kita punya masalah, kesulitan, tapi jika Tuhan hidup dan kerja di dalam dia, ya, masalah itu tidak akan menjadi masalah sendiri di dalam hidup mereka. Jadi dari sekolah, kepala sekolah panggil saya datang di sekolahnya. Lalu dia meminta maaf kepada saya tentang hal itu terjadi. Saya bilang, oh nggak apa-apa, Pak kepala sekolah ini bukan sengaja kan, tidak sengaja kan. Jadi katanya pihak sekolah akan membiayai semua uang untuk rumah sakit. Tetapi sejak dulu jika saya mengalami kerugian, saya ingin menerima penggantian dikembalikan oleh Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih berharga dari terima Tuhan kan. Jadi saya berkata kepada Pak Kepala Sekolah, oh iya Bapak, enggak apa-apa. Kami pun ya memang bukan orang kaya, tapi ini sudah diberes dan Anda tidak perlu khawatir, saya berkata. Tapi kebetulan waktu itu ya saya temukan anakku masih belum yakin pengampunan dosa. Ini mungkin sebabnya Tuhan izinkan kesulitan. Sampai sekarang kita mengalami kesulitan dan permasalahan.
Tapi semuanya dapat ditangani oleh Tuhan kan? Jadi banyak pengalaman yang kesulitan saya mengalami. Tetapi setiap kali Tuhan hidup dan memimpin. Itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Di dalam jadi hati kita kepada mereka yang Tuhan hidup di dalamnya. Atau kepada mereka yang hanya tahu Tuhan secara teori, itu tidak dapat diperbandingkan. Saat ini aku sudah menjadi cukup tua. Di dalam hidupku, apapun yang akan terjadi kesulitan di depan hidup saya. Tetapi, jika memang akan ada kesulitan yang kecil atau besar terjadi, tapi pada saat Tuhan memimpin hidupku, ada apa akan menjadi masalah kepadaku, ya kan? Jadi yang penting adalah di antara Tuhan sama saya, jika tidak sama sekali ada yang menghalangi, tapi Tuhan terus bisa kerja kepada kita. Memang semuanya tidak akan menjadi masalah kepada kita. Inilah apa yang saya mau lanjut ceritakan tentangnya. Terus kita bicara tentang Ibrani. Coba kita cari Ibrani 9 ayat 11 kita baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, di sini kemah yang kita bisa baca di sini adalah tenta, artinya kan kayak tenta atau kemah. Dan tabernakel dalam bahasa Inggris berkata kemah suci. Jadi orang-orang Israel saat mereka keluar dari Mesir dan berjalan sampai ke Kanaan, mereka mengangkat kemah suci, bait suci. Seperti Musa diperlihatkan bait suci di kerajaan surga di puncak gunung Sinai. Dengan begitu, sesuai dengan ukurannya, Musa membangun semuanya dengan kemah, lalu itu bisa dikatakan kemah suci. Dan setelah mereka tiba di Yerusalem, Kanaan, dan Salomo membangun bait suci. Itu memang apa isinya sama, tapi dengan bangunan tetap jadi bait suci. Jadi itu menjadi bayangan dari bait suci yang ada di kerajaan surga. Jadi pada saat Yesus Kristus datang untuk apa? Imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dan kemudian berkata, dan di sini ada kemahnya, itu bukan dibuat oleh tangan manusia, dan yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ini yang salah, yang wujudnya bait suci yang di atas kerajaan surga dan membuat sesuai dengan ukuran dan gambarannya. Tapi yang ada di kerajaan surga terlalu besar dan seperti yang ukurannya mengecilkan, dan sesuai dengan itu membuat kemah suci. Itu menjadi kemah suci dan bait suci yang mempersembahkan dengan menyembelih kambing dombanya. Dan ayat 11, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Katanya, ini telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ini apa artinya? Dan sebelumnya orang-orang Israel di zaman yang lalu mempersembahkan di kemah suci di bawah tenda. Tetapi saat Yesus mempersembahkan untuk kita dengan tubuhnya, dia melakukan persembahan di bait suci yang ada di dalam kerajaan surga. Itulah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang berkata lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, ya kan? Yang tidak termasuk ciptaan ini. Apa maksudnya? Artinya bait suci yang ada di dalam kerajaan surga. Nah, ayat 12 berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus,
Ya kan? Jadi Tuhan Yesus mempersembahkan korban di bayi suci yang di kerajaan surga. Ya kan? Dengan jika dia orang-orang yang mempersembahkan korban di bumi ini dengan darah kambing domba. Tapi Ibrani 10 ayat yang pertama berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi menurut hukum Taurat menyembelih kambing domba ini bukan apa wujudnya, apa yang aslinya, tetapi sebuah bayangan saja. Bayangan dari apa? Yesus Kristus akan datang dan dia akan mati atas kayu salib dan mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Inilah apa anak domba Allah Yesus Kristus akan mati atas kayu salib. Inilah bagaimana Tuhan akan mempersembahkan korban untuk menghapus dosa dunia kita. Jadi sampai sekarang ini banyak orang berusaha menerima pengampunan dosa dengan melakukan apa? Menyembelih kambing, domba, dan lembu dan mempersembahkan korban. Dengan itulah mereka dapat menerima pengampunan dari dosanya. Tapi semuanya adalah bayangan saja, bukan hakikatnya sendiri. Apa yang aslinya adalah Yesus Kristus. Yesus mati atas kayu salib. Dengan itu ia menghapuskan semua dosa kita. Itulah apa maksudnya. Jadi sampai sekarang orang-orang mengerjakan semua persembahan korban di bawah bayangan. Untuk ini menjadi contohnya untuk memberitahukan saat Yesus datang dengan cara seperti begitu, Yesus akan menghapuskan dosa kita. Nah, tapi apakah persembahan itu bisa mengampuni dosa sesungguhnya? Oh iya, memang menghapuskannya, tetapi untuk sementara aja, untuk dosa itu saja. Sebab itu penting tentang ceritanya. Sebab bumi yang kita hidup berada di bawah lingkungan waktu. Artinya ada masa yang lalu, dan juga masa ini saat ini, dan masa depan. Dan kapan saya lahir? Tahun 44. Ya, 1944. Aku nggak bisa kembali ke sana, tapi bisa ceritakan saat dan tahun aku dilahirkan. Jadi begitulah waktu berlalu di dunia lingkungan waktu ini. Tapi di kerajaan surga itu berada di bawah lingkungan kekal. Di sana tanggal berapa, bulan berapa, ya seperti begitu nggak ada. Tapi di sana akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus tidak memercik darah bayi suci yang ada di bumi ini, tetapi membawa darahnya sendiri, lalu naik ke kerajaan surga. Dari sana dia mempersembahkan penghapus dosa untuk selama-lamanya dengan memercik darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 11 bilang apa? Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna. Maksudnya ia masuk ke bait suci yang ada di kerajaan surga. Ya kan? Bukan termasuk ciptaan ini. Dan 12 bilang, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Seperti di perjanjian lama, imam menyembelih kambing domba lembu dan memercik darahnya untuk menghapus dosa. Tapi Yesus, dia membawa darahnya sendiri. Dengan itu, dia masuk ke bait suci yang ada di kerajaan surga yang selama-lamanya. Di sana memercik darahnya sendiri. Dengan begitu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Katanya, kelepasan yang kekal. Coba ikutinya. Kelepasan yang kekal. Ya. Pengampunan dosa. Kita dilepaskan dari dosa. Ditebuskan untuk selama-lamanya maksudnya kan? Jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal, yaitu menghapuskan dosa untuk selamanya. Lalu kemudian, jika kita tinggal di dalam lingkungan waktu, semuanya hanya sementara, semuanya akan berlalu. Tetapi Tuhan, dia berada di tempat yang untuk selamanya, yang kekal. Jadi dia hidup untuk selamanya. Dan itu tidak dapat diperbandingkan dengan lingkungan waktu.
Jadi saudara, jika kita lahir di dunia ini, lalu kita meninggalkan dunia ini, lalu pulang ke tempat Bapa kan, di sana tidak ada lingkungan waktu tetapi lingkungan kekal. Semua yang terjadi di sana, semuanya selama-lamanya. Jadi, saat orang mempersembahkan korban di bumi ini, itu pun berada di bawah lingkungan waktu, mempersembahkan kambing domba, tapi berdosa lagi, harus mempersembahkan lagi. Jadi, sesuai dengan waktu berlalu, semua korban pun berlalu. Jika Yesus menghapus dosa kita seperti cara duniawi ini, cara bumi ini, jika dia mati 100 juta kali, 100 juta kali, atau miliar kali pun tidak cukup. Tetapi Yesus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dengan darahnya Yesus, ia tidak memercikan di bait suci di Yerusalem, tetapi membawa darahnya dan naik di atas kerajaan surga, dan di mana kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Jadi bait suci yang sesungguhnya ada di kerajaan surga, dia memercik darahnya. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Di bumi ini dengan darah domba, anak lembu itu hanya untuk sementara aja, tapi dengan membawa darahnya sendiri, ya kan? Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal dan juga masuk satu kali untuk selama-lamanya dan mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal, inilah kita harus ingat sesi ini. Apa? Kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Coba ikutinya. Kelepasan yang kekal. Ya kan? Baik, terima kasih banyak. Katanya apa? Eternal redemption, atau kelepasan yang kekal, pengampunan dosa yang untuk selama-lamanya. Jadi, setiap kali kita berbuat dosa dan meminta ampun, ini bukan caranya Yesus mengampuni dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus hanya satu kali masuk untuk selamanya ke tempat yang kudus di atas kerajaan surga. Dengan itu dia dapat kelepasan yang kekal, yaitu menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kita lanjut. Ibrani 9 ayat 11 yang tadi kita baca. Dan kemudian katanya, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ini bisa paham semuanya kan? Sekarang ini banyak orang tidak tahu tentang apa isi Alkitab seperti begitu. Jika dia menerima pengampunan dosa, dan jika dia berdosa lagi, menjadi orang berdosa lagi. Ya Tuhan, ampunilah dosaku lagi. Jadi menjadi orang benar dan menjadi orang berdosa lagi. Jadi orang benar, dibenarkan dan berdosa lagi. Ini terus berulang seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus, ia telah mendapat kelepasan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dengan begitu ia telah menghapuskan dosa kita untuk selamanya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang berdosa lagi, sebab dosa kita telah ditebuskan untuk selamanya. Sebab itu banyak orang merasa takut, aku menerima pengampunan dosa, tetapi sebelum saya meninggal dunia berdosa. Kalau begitu aku menjadi orang berdosa dan mati. Kalau gitu aku jatuh ke neraka enggak? Ada yang banyak berpikir gitu. Jika kita menjadi bersihkan, ya, kita menjadi kudus. Jika kita mati, langsung bisa masuk ke surga. Tetapi jika saya membunuh diri, mungkin jatuh ke neraka. Bagaimana? Jadi banyak yang merasa sulit, bingung gitu kan. Tapi janganlah bingung. Pengampunan dosa olehmu dan pengampunan dosa oleh Yesus sudah jauh berbeda. Saat Yesus mati atas kayu salib,
dan menghapus dosa kita, kata dia apa? Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan begitu ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Ini sudah bisa paham semuanya kan? Apa artinya kelepasan yang kekal? Ya, dia sudah menghapuskan semua dosa kita untuk selama-lamanya. Amin. Jadi, Tuhan sudah menghapuskan semua dosa kita satu kali untuk selamanya. Satu kali sudah cukup sekali. Dan sudah semua dosa kita telah ditebuskan. Tapi jika orang berdosa lagi, harus ada pengampunan lagi. Wah, betapa kita takut tentang itu. Jika kita berdosa sedikit dan mati, belum ditebus, gimana caranya? Ada banyak yang bingung gitu kan? Tapi jika kita berusaha sesuatu untuk mengampuni dosa, itu tidak. Tetapi Tuhan sudah tahu kelemahan kita dan kekurangan kita. Tetapi kasih Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu tentang kita. Ya akan mengampuni dosamu. Jangan berdosa lagi. Aku tidak akan mengampuni dosamu lagi ya. Tuhan tidak sama sekali berkata begitu. Memang kita adalah seorang manusia biasa, lemah, tertipu, dicobai sampai membenci dan mencuri, berdosa. Sudah terbiasa begitulah kita berdosa. Terkadang kita berdosa tanpa sadar itu dosa atau enggak, begitu kan? Seperti begini, jika menghapus dosa satu kali dan tidak lagi, kalau begitu maksudnya apa? Tuhan suruh kita ke neraka, itu sama aja. Tapi Tuhan sungguh mengasihi kita. Jadi pada saat dia menghapus dosa kita, seharusnya mengampuni untuk selamanya. Kalau tidak, ya mustahil kita masuk ke dalam surga. Jadi pada saat Yesus mati atas kayu salib, dan dia dengan tidak membawa darahnya bait suci di bumi ini, tetapi membawa ke bait suci di kerajaan surga, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak termasuk ciptaan ini, bukan dibawa oleh tangan manusia itu, ya kan? Katanya apa? Yang bukan dibawa oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk cipta ini, itu kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Coba kita ingatkan semua ini. Katanya kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ini berarti apa? Yaitu bait suci yang ada di kerajaan surga. Di kerajaan surga, semuanya selama-lamanya. Jika kita bermegah diri karena kita sehat, atau memang puluhan tahun kemudian kita semuanya mati kan? Atau ada yang kena COVID atau flu, atau juga yang kena radang. Selama ku hidup di dalam kehidupan ini, ya sebentar lagi saya akan menjadi berusia 80 tahun. Dan 80 tahun terakhir ini cepat berlalu. Dan banyak kesulitan saya mengalaminya, tapi selalu Yesus menyertai dengan aku, dan tidak sama sekali ada yang tidak dapat dijelasi olehnya. Terkadang saya merasa susah, aku sampai tidak bisa tidur, tapi banyak yang diberesin oleh Tuhan. Jadi saya merasa berterima kasih bagi Tuhan juga. Tetapi jika seseorang yang ikut gereja tapi masih belum bisa menerima pengampunan dosa, betapa takutnya dia kan? Tetapi Tuhan sudah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kelepasan yang kekal ini bagaimana kita terimanya? Inilah yang proses yang penting sekali. Ada yang bilang dalam doa berpuasa dia terima pengampunan dosa, ada yang berdoa dalam terima bahasa roh, ada yang bilang berkata begitu. Tetapi hidup yang kekal ini, kelepasan yang kekal ini tidak akan kita terima oleh melakukan kita sendiri, tetapi hanya
darah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Dialah yang mengampuni dosa kita, itu aja. Yang kita percaya dan tidak percaya, yang beda itu aja. Kiranya orang mempunyai banyak dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini adalah firman dari Tuhan sendiri. Jika dia berkata menghapuskan dosa kita, sudah dihapuskan. Dan tidak kecuali itu, tidak ada cara yang lain bagaimana kita memastikan dosa kita dapat dihapuskan. Hanya ada firman Tuhan saja. Jika firman Tuhan berkata dosamu telah diampuni, dengan itulah yang kita yakin betapa indahnya percaya firman Tuhan, kan? Jika ada yang disuruh percaya sesuai dengan kata seorang pendeta, oh mungkin Pak Pendeta itu berbohong bagaimana? Itu yang tergantung hidupku bagaimana, ada yang mungkin begitu. Ini bukan kata orang-orang yang populer, tetapi firman dari Tuhan. Jadi, pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi kalian, jika Anda menginjili dan dengan mengingat ini dan memberitakan, ya, saya ingat semua. Jika saya mempunyai hendak dan mengartikan ini, terusnya akhirnya saya bisa ingat semua. 그리스도의 장래 좋은 일에 대제사장으로 손으로 짓지 않은 곳 이창조서 그 온전한 장막으로 염소와 송아지 피라고 오직 자기 피로 연한 속기로 단번에 성소에 들어가셨느니라. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi, ya seperti ini apa? Penerjemah ini nggak bisa ingat, kan? Jadi ini apa? Bukan kata dari orang-orang yang lain, tetapi firman dari Tuhan Allah. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk cipta ini. Di perjanjian lama, dengan kambing domba menghapuskan dosa, kan? Tetapi dengan darahnya sendiri, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Artinya pengampunan dosa untuk selama-lamanya. Dan masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ya, inilah apa yang Tuhan berkata. Inilah semuanya. Tuhan sudah berkata ini sudah terjadi. Sudah selesai. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya ini aja. Benar kan? Percaya ini adalah percaya Yesus. Tidak berarti aku tidak lagi berdosa. Aku sudah pernah berbohong dan mencuri, dan banyak dosa yang saya buat tadi tidak bisa dihitung. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mendapat kelepasan yang kekal. Dengan begitulah ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Lalu coba kita baca selanjutnya. Ibrani pasal 9 ayat 12, kita baca lagi. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka dari yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 kita bisa lihat di depan, kan? Coba kita baca bersama. 1, 2, mari baca bersama. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi darah domba, kambing itu pun dapat menyucikan kita dari dosanya. Tetapi betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dan dia
telah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, darah Yesus Kristus sudah cukup menghapus semua dosa kita, dan biar kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ada apa alasannya kita tidak bisa percaya ini kan? Jika Tuhan suruh kita mengerjakan ini, ya memang ada kegagalan. Tetapi semua terjadi oleh Yesus Kristus sendiri. Kenapa darah Yesus tidak menghapuskan dosa kita dengan sempurnanya? Pasti. Setiap kali kita berpikir tentang hal itu, itulah hal-hal yang luar biasa. Selalu saya mengucap berterima kasih kepada Tuhan. Betapa indahnya kan? Jadi jika kita berusaha beribadah doa pagi-pagi, doa malam, dan berdoa sampai menangis, nah dengan begitu kita melakukan, tidak karena perbuatan kita tidak menyentuh. Jika kita mengikut campur tangan, itu menjadi masalah lebihnya, ya kan? Dan pada saat kita mengerjakan sesuatu, terkadang ada yang masih belum berkuasa jika dia mengikut campur tangan, akan merugikan kan? Seperti jika ada orang yang melakukan kaligrafi, jika ada orang yang masih kurang kuasa mengikut campur, sudah bersalah kan? Pada saat mereka membangun gereja atau bangunan juga, ini kelihatannya hampir sama. Tapi jika kita melihat secara jelas sampai sini, oh ada yang tukang, oh ini bukan, kita bisa lihat. Seperti yang kurang kuasa dan yang baik sudah bisa dibagikan. Dan bagaimana? Yesus tidak menggunakan imam besar yang lain atau hamba yang lain, tetapi untuk dia menghapuskan dosa kita dengan sempurna, dia tidak menanggungkan kepada siapa saja, tetapi dia sendiri mati atas kayu salib. Dengan begitulah, ia telah menghapuskan semua dosa kita untuk selama-lamanya. Inilah apa yang kita berkata. Coba kita baca lagi ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13 kita baca bersama. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dosa apapun yang kita berbuat, kejahatan apa yang kita melakukan, tetapi darah Yesus Kristus sudah menyucikan kita, dan biar kita tidak ada berkurang untuk beribadah kepada Allah. Tuhan membersihkan kita, menyucikan kita dengan sempurna. Amin. Kita yang berdosa, murtad, tetapi Tuhan menghapuskan dosa kita sampai dia tidak akan ingat. Jadi, banyak pikiran-pikiran yang kita punya masing-masing. Tetapi, semua yang orang berkata kita usahakan diri untuk membenarkan diri itu tidak masuk akal. Keselamatan tidak akan jadi oleh pengusahaan manusia. Jadi hanya oleh pengorbanan Yesus Kristus, kematian Yesus, dia telah menebus kita dari dosa. Akhirnya kita menerima kemerdekaan. Amin. Sudah bisa mengucap amin? Ibrani ini telah menjelaskan banyak sekali tentang hal ini. Ini sangat luar biasa. Sekarang ini banyak para pendeta jarang yang bisa memberi khotbah tentang kitab Ibrani. Katanya ini adalah susah dimengerti. Tapi memang ini mudah dimengerti kan? Ini sangat mendalam juga. Dan kemudian kita baca seterusnya. Dan kemudian ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara
dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian perbuatan wasiat itu, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan untuk ayat 22 ini, coba kita baca bersama. 1, 2, silakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, pada saat Yesus mati dan menumpah darah di atas kayu salib, Tuhan telah menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ini ya apa kitab suci berkata. Memang kita tidak melakukan apa-apa untuk menerima pengampunan dosa, kecuali percaya hal ini. Kitab suci sudah berkata kepada kita dosa telah diampuni, tapi sebab ini kita tidak boleh berkata kita orang-orang berdosa. Ada yang begitu harus ke neraka. Tetapi kita percaya ini. Amin. Dengan begitu kita dimerdekakan dari dosa. Dan Roh Kudus datang kepada kita dengan iman dan hidup dan memimpin kita. Yang heran adalah, aku ini adalah bukan orang yang spesial. Tapi banyak orang berkata Ibrani adalah kitab yang susah dimengerti. Tapi di sini tidak ada yang sesuatu yang susah. Mungkin ya sekolah murid SD pun baca dan pahamnya. Dan susah sekali cari memberi khotbah tentang kitab Ibrani. Karena mereka sudah membaca kitab dengan hati yang jauh dari kehendak Tuhan. Akhirnya tidak bisa ngerti. Tapi jika kita menyatukan diri dengan hati Tuhan dan membaca, ini semuanya mudah dan gampang dimengerti. Nah, inilah firman Tuhan yang kita membawa dan memberitakan kepada seluruh orang di dunia dan menyaksikan darah Yesus menghapus dosa kita. Kepada mereka yang banyak berada kesusahan dalam dosa, datang di seminar kita dan menerima pengampunan dosa, kami merasa sangat berterima kasih juga. Aku sendiri adalah seseorang yang jahat, hidup yang najis, tetapi oleh darah Yesus aku telah dibenarkan, dan bagi pandangan Tuhan tidak sama sekali menemukan percacat dariku, dan Tuhan telah mengampuni dosa ayahku sama sekeluargaku. Lalu Roh Kudus masuk ke dalam kita, dan dengan begitu bisa memberi pengertian tentang kitab sebelumnya susah dipahami. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan kami mengucap syukur sekali. Apakah saudara percaya? Oleh sebab mereka tidak tahu hal ini, banyak orang berada di dalam susah sekali. Saya merasa banyak berterima kasih kepada Tuhan. Ayahku selalu suka bersahabat dengan temannya. Memang ayah saya mempunyai banyak teman yang bersahabat. Dan saat sebelum dia meninggal dunia, waktu saya melayani di Daegu, saya membawa ayahku dari Daegu sampai kampung halamannya. Waktu itu baru setelah dia tiba, dia langsung tidur. Kemudian besok pagi dia bangun
Dan apa yang dia berkata? Hei kamu, coba datanglah. Ya, saya datang. Semalam saya datang ke ambulans dari Daegu sampai sini. Awalnya saya takut untuk berjalan jauh itu, tetapi perjalanan itu enak sekali. Jadi saya sangat berterima kasih bagi Tuhan, dia berkata. Ya, kalian coba bernyanyi puji nyanyian. Itu apa kata tidak bisa dipercayai, karena dia tidak sama sekali pernah berkata hal itu. Sungguh saya merasa syukur bagi Tuhan. Setelah saya menjadi pendeta, banyak orang menerima keselamatan Tuhan dan banyak hal-hal yang baik terjadi juga. Dan ayahku juga menerima pengampunan dosa dengar oleh mulutku ini dan dia bersuka cita. Dulu saya tidak sama sekali berpikir berkat yang sesungguhnya akan terjadi. Jika saya berpikir tentang ayahku, saya merasa berterima kasih Tuhan yang membenarkan dia. Ini juga tidak berdasar perbuatan ayahku, tetapi hanya Tuhan mengutus Yesus dan ia mati atas kayu salib. Dan dengan begitu, dia telah menghapus dosa kita. Itulah yang anugerah sesungguhnya. Saya pada waktu yang diam, saya mulai berbicara kepada Yesus. Ya Tuhan, ada banyak orang. Kenapa engkau pilih aku dan selamatkan aku? Terima kasih banyak Tuhan, saya bilang. Walaupun saya mengorbankan diri, walaupun aku memberi semua yang aku miliki, itu tidak tersayang sekali. Sebab kasih Allah Yesus luar biasa besar sekali. Jika kita hidup di dalam duniawi aja, hal-hal yang beda dari firman Tuhan dapat sempat masuk ke dalam kita. Saya juga pernah begitu. Sekarang saya sudah menjadi tua. Dan Tuhan telah membuka jalan untuk Injil seluruh dunia dan setiap kota kami bisa mengutus misionari. Dan hari ini juga ada seorang presiden suami istri dari sebuah negara Afrika datang di kota Busan ingin ketemu saya. Jadi saya mau datang dan ketemu beliau. Itu pertama kali ketemu mereka. Saya rencanakan memberitakan Injil Yesus tentang kepadanya. Saya merasa sangat berterima kasih. Memang kita mempunyai kesulitan menyakiti hati. Kadang saya pun berbuat salah atau saudaranya berbuat salah. Memang ini seperti yang hidup kita kan, ada banyak tengkar salah terjadi. Dengan begitulah terikut campur menjadi hubungan manusia, tapi di dalam hidup kita banyak kasus-kasus hidup yang kita punya masing-masing. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dapat menanam Yesus dalam hati kita. Itulah hal-hal yang sangat-sangat bagus. Yesus telah mengampuni aku dari dosa dan selamatkan aku dan keluargaku. Dan itulah yang saya tidak bisa mengembalikan kasih-Nya. Saya memberitakan Injil Yesus dan seterusnya. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, tidak membawa darah kambing domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah mendapat kelepasan yang kekal dan masuk ke tempat kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dengan begitu, Yesus telah mengampuni semua dosa kami, walaupun kami tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya oleh anugerah-Mu, dosa kami telah dihapuskan. Terima kasih banyak. Dan tolong memberkati kami, dan kepada mereka semua yang dengar firman, Tuhan masuk ke dalam mereka, biar mereka dapat memberitakan Injil ini kepada mereka yang masih kurang tahu. Sampai Yesus Kristus datang kembali, biar Injil-Mu tertutup di seluruh dunia. Tolong memberi hikmat, berkah, dan anugerah bagi kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.